Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para bapak-bapak dan juga ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan karunia Allah kita dapat sholat maghrib secara berjamaah, di mana ia bagian daripada ketakwaan, bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana janji Allah bagi orang yang bertakwa itu akan mendapatkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa bertakwa kepada Allah, dalam setiap masalah Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki yang tidak bisa disangka-sangka. Kemudian juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa-siapa bertakwa, Allah akan jadikan semua urusannya serba mudah. Ula wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa bertakwa kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan dan ganjarannya akan dilipat gandakan. Maka kita syukurilah dorongan untuk sholat jamaah itu adalah ketakwaan. Dorongan untuk mengadakan pengajian itu juga bagian daripada ketakwaan. Pemilih umumnya kita sudah sepuh-sepuh. Kalau sudah menawi sampun sepuh-sepuh, sunatullahnya adalah masa untuk menghadap Allah semakin dekat. Sunatullahnya ngoten, meskipun nanti belum tentu juga, tapi secara umum ngoten. Maka harus membuat kita semakin banyak bersiap-siap dengan doanya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan menelponnya, dengan berbagai macam amal soleh yang memungkinkan kita lakukan. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirata. Sebab semua yang ada di kita ini karunia Allah. Kalau Pak Presiden dapat kursi presiden, yaitu karunia Allah. Pak Menteri dapat kursi menteri, karunia Allah. Pak Lurah dapat kursi lurah, itu karunia Allah. Pak Takmir dapat kursi takmir, ya karena Allah. Itu karena Allah. Kita begini-begini semua karena Allah. Nah, kalau kita sudah membaca bahwa semua yang ada di kita ini semua karena Allah, terus setelah niku difokuskan. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Semua dicari untuk mencari akhirat. Nah, kalau tidak semua dipakai untuk mencari akhirat, mulai wonten menggok. Misalnya duitnya untuk cari akhirat, tapi jabatannya mboten iki menggok sithik. Nah, kemudian jabatannya untuk cari akhirat, tapi kesehatannya lain-lain. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Semua yang Allah berikan kepada kita untuk cari akhirat. Nah, kesehatannya, badannya, kekayaannya, pangkatnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kita ini masih hidup di dunia, maka ya perlu makan juga, perlu istirahat juga, perlu sehat juga, perlu jalan-jalan juga dan lain-lain. Tapi fokus besar adalah akhirat. Nah, kemudian kajian kita seputar As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, kita akan aktualisasikan urusan perdamaian. Nah, ini ada peristiwa dahsyat, yaitu berdamainya perang antara Palestina Hamas melawan Israel berdamai. Israelnya didukung oleh Inggris, Amerika dan lain-lain, berdamai 42 hari. Nah, memang damai itu bagian daripada syariah. Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun berdakwah di Makkah, 3 tahunnya aman-aman karena sembunyi-sembunyi.
Mulai tahun keempat sampai tahun 10 mboten aman. 4 sampai 10 berarti pinten tahun niku 4 sampai 10. 6. Nah, 6 tahun itu ndak aman karena terang-terangan. Nah, ditindas. Jadi mulai tahun keempat sampai 10 sampai 13 kenabian itu tertindas. Nah, kemudian hijrah ke Madinah. Ngoten. Hijrah niku pada zaman Nabi penting sampai kepada tingkat wajib. Karena kenyataannya dengan berhijrah itu apa namanya kaum muslimin bisa menegakkan Islam, bisa menegakkan apa namanya syariat Islam. Tapi tidak semua tempat mesti berhijrah. Seperti kaum Ansor tidak usah hijrah, kan karena hidup itu yang penting tiga: mempelajari Islam, menyebarkan Islam, mengamalkan dan menegakkan Islam. Niku sing paling sing penting niku. Lah maka untuk muhajirin harus hijrah ke Madinah. Tapi untuk orang Madinah tidak usah pergi gitu. Lah niki wonten kadang-kadang sebagian ulama, nggih ulama niku nggih ulama lah. Nah, apa namanya karena Palestina itu diperangi sejak tahun 40-an atau 48, terus-terusan diperangi. Ada yang mengusulkan hijrah saja, ngoten. Hijrah. Nah, padahal kalau hijrah kiranya Mesir sudah menyiapkan tempatnya, tempat lain juga sudah menyiapkan tempatnya hijrah. Ning resikonya Palestinanya hilang. Nah, maka mereka tidak mau hijrah, dipertahankan. Jadi ada sebagian ulama bilang tetap dipertahankan, sebagian ada yang bilang hijrah saja. Hijrah hijrah atau tidak hijrah itu sesuai dengan maslahah, apa namanya kepentingan. Kepentingannya ada tiga: mendalami Islam, mengajarkan Islam, mengamalkan dan menegakkan Islam. Terus ketika Rasulullah di apa namanya di Madinah, ada orang Yahudi yang dia tahu bapaknya dalam kisahnya menyimpan sebagian Taurat di tempat tertentu. Terus bapaknya meninggal, lebih kurang ceritanya ngoten. Terus dilihatlah simpanan tadi, potongan Taurat tadi. Ternyata itu menerangkan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman itu nanti lahirnya di Makkah. Ngoten. Terus hijrahnya ke Madinah. Ngoten. Wa sultanu fisam, tapi kekuasaannya di Sam. Jadi tempat tinggalnya nanti di Madinah, tapi kekuasaannya sampai Suriah. Nah, Suriah Sam niku lah, Sam niku negeri yang diberkahi oleh Allah. Akhirnya orang tadi tidak mau Islam. Karena tandanya kurang setunggal. Memang lahirnya di Makkah, bener. Hijrahnya ke Madinah leres, tapi kekuasaannya kan baru di Madinah, mboten purun Islam. Nah, nanti ketika Rasulullah sudah wafat, pemimpinnya diganti Abu Bakar As-Siddiq, wafat lagi, terus diganti oleh Umar bin Khattab. Nah, Baitul Maqdis, Palestina, yang kekuasaannya Romawi, diserahkan kepada Umar bin Khattab. Nah, berarti kekuasaan Wasultanu Fisham. Barulah ketika itu kekuasaan Islam sampai di Islam, baru masuk Islam. Firman jenengan bayangke, nek mati sebelumnya kan kafir masuk neraka. Nah, tapi kan Allah takdirkan ngoten. Nah, kemudian jadi di Madinah Rasulullah berjalan menegakkan Islam di Madinah. Takdir Allah tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan terjadi perang spesial nek basa kula, perang Badar. Terus menang. Nah, kemudian di sini saya sebutkan di sini surah Al-Anfal ayat 60 61. Surat Al-Anfal niku backgroundnya adalah perang Badar. Jadi sekitar tahun kedua Hijriah. Nah, firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan dan kuda-kuda yang ditambatkan. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan kekuatan tersebut, musuh-musuh Allah dan musuhmu akan takut. Wa kharina min dunihim la ta'lam, dan musuh-musuh yang tidak kelihatan juga akan takut, dan selanjutnya. Nah, kemudian di ayat 61, wa in janahu lisalmi fajnah laha. Kalau musuh itu minta damai, berdamailah gitu. Soalnya Islam itu asalnya bukan untuk perang, tapi untuk berdakwah. Biar orang-orang yang belum masuk Islam didakwai biar nanti masuk Islam terus mlebu swarga ngoten.
Sebab kalau dibiarkan mboten mlebet Islam, bablas nganti mati mlebu neraka. Maka berdasarkan keimanan, berdasarkan kemanusiaan, mesti mesake banget mestinya. Nah, ngerti wong apa namanya? Ngerti orang geblusuk ke neraka kok diam saja niku mboten boten berpri kemanusiaan, boten mesakenan kan ngoten. Nah, akhirnya orang-orang pakar bilang, orang-orang orang yang orang kalau Anda ingin damai, maka siaplah berperang, ngoten. Nah, kula tulis dalam iki, bila Anda ingin damai, maka bersiap-siaplah untuk berperang. Jika tidak, Anda akan jadi bahan permainan lawan, ngoten. Nah, padahal kita di Indonesia kan dalam di negeri kita itu membangunnya negeri kita ini juga dalam rangka biar ikut dapat menjaga perdamaian dunia ngoten. Nah, dalam Muqaddimah Undang-Undang 45 pasal yang keempat panjang-panjang di antaranya ingin ikut serta menjaga perdamaian dunia. Lah untuk menjaga perdamaian mesti kuat. Nah, ngoten. Nek mboten kuat gudulanan ngoten. Nah, maka turunnya ayat ini surah Al-Anfal ayat 60 untuk mempersiapkan kekuatan, tapi kala itu kaum muslimin sudah kuat. Kuat apa? Otomatis kalau ya Allah, kuat iman mesti. Nah, kuat iman itu mungkin aktualisasinya adalah kuat sabar sama tabah. Jenengan kita semua bisa membayangkan diperangi 471 hari nonton Gaza. Terus hampir 80% niku hancur kabeh bangunannya. Bangunannya kelihatannya lebih dahsyat ketimbang Solo kita ya. Mungkin meh kita dalam foto-foto meh kados kayak Jakarta. Gedung-gedung kabeh gitu. Kulo bayangkan wingi-wingi wah perang di gedung itu angel berarti. Ternyata mboten angel, gampang. Soalnya delikane akeh. Delikane akeh. Tapi problemnya kalau perang di gunung, di bukit-bukit, di gedung-gedung, kalau melawan pesawat niku problem. Nah di bom keng dhuwur jugruk kabeh matinya bukan kena bom, gurukan kan tenan. Tapi sebelum itu semua terjadi, di Islam sudah diterangkan, termasuk orang mati syahid itu 5 kan, gangsal. Orang terbunuh di jalan Allah mati syahid. Tenggelam mati syahid, gurukan mati syahid, sakit perut mati syahid. Itu dahsyatnya Islam. Gurukan juga ya mati syahid. Nah, tetapi ya Allah, sampai kota yang jadi medan perang kayak gitu, bangunan 80% rusak, kok bisa bertahan? Itu memang nek mboten punya iman, padahal orang lain menawari pindah sana aja, pindah ke Yordan saja, pindah ke ke Mesir saja dan lain-lain. Tapi tetap tidak mau. Jadi kalau negeri kita ini mau ikut urusan perdamaian dunia, maka negeri kita mesti kuat. Nah, maka Pak Presidennya mau mencanangkan swasembada pangan dulu, pakannya kuat. Syukur-syukur Indonesia jadi lumbung dunia ngoten, lumbung pangan dunia ngoten. Setelah itu mandiri energi, minyak dosa golek mriko kan asalnya ada. Setelah itu baru meningkatkan kekuatan kemiliteran. Turin nih kula mboten patek mudeng juga. Nah, kalau udah gitu baru bisa ikut cawe-cawe di urusan perdamaian dunia. Nek mboten gitulanan oligarki, gitulan sinten-sinten. Nah, kemudian jadi Rasulullah ketika turun ayat ini sudah kuat dalam pengertian buktinya perang Badar menang. Yang kedua sudah punya kekuatan politik. Buktinya bisa mengendalikan Madinah. Padahal Madinah itu, Masya Allah, yang berpotensi menjadi musuh dalam selimut niku sekawan. Yaitu orang Yahudi ini 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu bisa nanti menjadi musuh dalam selimut dalam negeri Madinah. Yang sekawan nanti pada waktunya muncul orang-orang munafik. Nah itu diminit oleh Rasulullah dengan berhasil. Berarti udah punya kekuatan politik. Perang menang berarti sudah punya kekuatan militer. Nah,
Meski demikian, masih diperintahkan agar siap-siap kekuatan. Soalnya ternyata nanti musuhnya besar banget. Pas perang Ahzab tahun kelima apa namanya Hijriah, itu kabilah-kabilah bersama orang Quraisy, sebagiannya kabilah-kabilah mengepung Madinah. Tapi takdir Allah menang. Nah, baru setelah kuat, setelah kuat riyen. Wa in janahu lisalmi faznahlah. Kalau mereka minta damai, berdamailah. Nah, kaum muslimin sukanya apa namanya belum kuat terus minta damai-damai. Itu nanti damainya nurut orang yang kuat. Itu tidak bisa apa namanya bergaining kata. Makanya. Nah, kemudian oke. Apa namanya peristiwa yang terjadi di Palestina, saya kasih judul ngaten during 42 days ceasefire in Gaza. Apa namanya perang mandek 42 hari. Mudah-mudahan setelah itu ya mandek betulan. Yang sebelumnya sudah gencatan dulu senjata dulu mereka Libanon. Jadi yang ikut memerangi, yang membantu Israel itu umumnya adalah apa namanya Amerika sama Amerika, Inggris. Kemudian yang negeri yang mau nolong Palestina, Yaman. Padahal tuh Yaman itu saat ini pemerintahnya Syiah Zaidiyah. Kalih Libanon nggih Syiah. Tapi kan ngeten. Nanti di akhir nanti ya kharuju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi dzurratun min iman aw min khairin aw kama qala. Nanti di akhirat nanti orang yang sudah masuk neraka, tapi di dunianya pernah mengucapkan la ilaha illallah, terus dalam hatinya ada kebaikan. Kebaikan itu adalah amal soleh. Nah, bekas amal soleh itu akan keluar dari neraka. Berarti orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya ada setitik iman, itu sudah masih masih terikat innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama orang yang beriman itu bersaudara, meskipun imannya apa namanya benten-benten. Nah, ternyata saya baca-baca, saya dengar-dengar itu perang napa namanya Taufanul Aqsa, Badai Aqsa itu ada tujuannya. Sekarang lebih dibongkar oleh Al Jazeera. Ternyata tujuannya adalah untuk membebaskan orang-orang yang ditawan seumur hidup ngoten. Lah seru. Israel ini menawannya agak seru banget. Ditawan misalnya 10 kali seumur hidup ngoten niku. Pripun niku? Harapannya pulang kapan ngoten. Ditawan apa namanya 8 kali seumur hidup plus 20 tahun ditawan 11 kali seumur hidup plus 10 tahun ngoten niku kan mboten masuk akal mulai kapan seumur hidup saja ndak mulai ini 10 tetapi kelihatannya kelihatannya Masya Allah kelihatannya dua-duanya istimewa yang Israelnya rasisnya istimewa kan jadi urusan kesukunya juga istimewa terus urusan nasionalismenya atau patriotismenya juga istimewa. Ngoten. Nah, ini kalau katakan istimewanya apa? Goro-goro membebaskan tiga orang wong telu putri-putri niku gantiannya 200 ini pripun coba. Niku nek mboten rasa kekeluarganya kuat ndak mungkin kan. Kalau rasa kebangsanya ndak kuat ndak mungkin. Kalau rasa kebangsaannya ndak kuat itu bangsa didol. Kalau rasa kebangsaan itu tidak kuat, itu kadang-kadang bangsa sendiri saja dijual demi untuk apa-apa. Nah, orang-orang Barat sering-sering rasa kebangsaannya lebih kuat ketimbang orang-orang kita ini kadang-kadang. Kadang-kadang loh. Buktinya, kalau ben pas wonten penghancuran WTC oleh sinten mboten ngerti. Sebagian orang bilang itu Al-Qaeda. Sebagian orang lagi itu konspirasi. Jadi mangan niku. Nggih sami kebakaran Los Angeles ini. Sebagian orang wah ini adab dari Allah katanya. Tapi sebagian orang bilang jangan-jangan direncanakan katanya. Tapi direncanakan tetap takdir Allah. Pas itu ada perang-perang WTC itu ternyata yang terlibat orang muslimnya macam-macam. Yang terseret ikut. Ada orang muslim apa namanya Indonesia sekarang masih diperdebatkan orang yang namanya sinten? Nggih, Hambali kata Pak Yusir itu bisa diurus itu kan tidak tentu hukumannya bisa dipulangkan
Kan JI sudah bubar ngoten. Oh itu ngurus wong sitok, orang sitok. Lah Hamas itu ya itulah bukan hanya kesukuan, bukan hanya kebangsaan, tapi dibangun di atas iman. Membebaskan puluhan opo atusan orang yang ditahan seumur hidup punjul-punjul kan. Oh itu harus pakai perang kan itu. Lah kita membebaskan wong siji bisa debatnya ndak rampung-rampung. Misalnya kan. Nah itu menunjukkan bahwa kita ini kadang-kadang cerita nasionalisme tapi krisis nasionalisme kan. Kita ini krisis cerita bela negara tapi puluhnya didol kan produk paradok. Akhirnya Pak Presiden nulis bukunya paradok. Kok paradok? Lah Indonesia ini negerinya sugih banget kok wongnya melarat piye toh kan. Problemnya sebenarnya problem manajemen mbok menawi orang ngerti aku ya. Oke, lanjut. Jadi ternyata ada hadisnya ngetan. Hadisnya Masya Allah. Berarti ini hadis ini konteksnya kelihatannya pun Rasulullah sudah berada di Madinah. Yaitu ngeten. Qala Rasulullah SAW at'imul ja'i'a wa'udu al-marida wa fuku al-'aniyah. Tiga perintah. Berilah makan orang yang lapar. Beri ponong ditahan mau lapar kabeh. Kemudian tengoklah orang yang sakit. Ini sangat-sangat kemanusiaan ini. Nah, kemudian bebaskanlah tawanan. Kalau beri makan gampil. Siapa yang kelaparan langsung cari, survei, makan kasih makan. Berarti jangan-jangan program makan siang gratis kalau pas kena orang yang lapar cocok dengan hadis ini kalau pas kena orang yang lapar. Kemudian dan tengoklah orang sakit. Sampai ada hadis, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Yang maknanya maksudnya adalah mengunjungi orang sakit. Ketika engkau mengunjungi orang sakit, di situ Allah di situ dengan sesuai dengan bagaimana Allah lah. Kemudian wa fuku al-'aniyah dan bebaskanlah orang yang ditawan. Kalau kasih orang lapar, nah sebenarnya kemarin nih, Masya Allah, ini syariah mestinya berlaku terutama orang-orang dekat Timur Tengah. Lah namanya mengungsi. Niki Yaman rodok seneng-seneng. Mergo mengungsi mau balik. Lah nek kula jenengan sami sak keluarga camping telung dino niku seneng. Nah, seneng toh camping soalnya. Seminggu pun rodok capek. Lah camping sesasi bingung sudah. Lah ngungsi itu kan kados camping. Tak camping ning mboten patek genah kan gitu. Lah selama setahun berarti kan ndak keruan makannya ndak keruan, minumnya ndak keruan. Lah ini sebenarnya peluang amal soleh untuk saudagar musim sak donya beramal mesti ini ngoten. Ning insyaallah nggih sebagian beramal insyaallah. Wa'udu al-marido, tengoklah orang sakit. Nah, wa fuku al-'ani. Nah ini yang sing nomor 3 niku rada angel. Bagaimana membebaskan tawanan yang kita atusan mungkin bisa dicek. Ratusan dihukum seumur hidup. Kamu di dunia ini jiwa yang paling mahal jiwanya seorang muslim, ngoten. Nah, jiwa orang muslim niku kula jenengan sami niki mahal iki. Kok mahal? Lah mungkin kan regane swarga mahal. Ning kadang-kadang kita ndak ngerti kalau di harga mahal oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang. Kita niki ndedoyo kabeh niki. Muslim soalnya, ya muslim istiqomah akhir hayat mlebu surga insyaallah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab ngoten. Amin ya rabbal alamin. Nah, jiwa seorang muslim setunggal tok niku mahal. Jangankan muslim. Kalau tidak dalam masa perang manusia niku mahal. Jangankan manusia, wong dalam riwayat hadis niku anjing yang kehausan saja diselamatkan menyebabkan surga. Pripun kok? Jadi orang makhluk bernyawa niku istimewa mantan. Buktinya makhluk bernyawa najis niku anjing toh kehausan terus dikasih air menyebabkan yang bersangkutan masuk surga. Niku anjing. Napa melih manusia bisa dapat hidayah kan ngaten. Berarti kan mahal banget. Berarti ngeten. Kalau kita punya tetangga muslim yo mahal karena bisa bisa dirajut ukhuwah Islamiyah. Non muslim nggih mahal.
lahan dakwah kan ngoten. Hewan gimana ditolong dan lain-lain ngoten. Mestinya ngoten. Nah, masyaallah. Nah, padahal Turine sebelum perang kemarin itu yang ditawan lebih kurang 10.000 ngoten. Sebagian informasi ngoten. Setelah perang 470 hari lebih kurang yang ditawan tambah 5.000-an, 15-an ribu lebih kurang kan gitu. Nah, ini kan pripun nebusnya kan. Dan selanjutnya maka dirancanglah perang oleh ada wartawan Al Jazeera membongkar itu rancangannya diantaranya adalah dibahas apa namanya gladi resiknya tanggal 5 Oktober lebih kurang 6. Nah pelaksananya 7 Oktober boten bocor. Ya itu, nah itulah tadi apa namanya orang-orang Israel memenjarakan kaum muslimin dengan cara yang sangat-sangat tidak masuk akal. Mungkin kita sok apa namanya humanis. Nah, apa tidak ada yang dibunuh kan tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang dibunuh. Padahal kasusnya pembunuhan dan lain memang namanya perang ya kasusnya pembunuhan lah. Nah tapi hukumannya apa namanya seumur hidup 8 kali. Nah, seumur hidup 10 kali plus 30 tahun. Niku kan rada campur penghinaan, campur macam-macam, campur pelecehan dan lain-lain meskipun kitoknya seakan-akan apa namanya kemanusiaan, ada yang dihukum mati dan lain-lain kembali. Nah, maka dirancanglah itu tadi. Nah, yang kita ambil pelajaran dari surah Al-Anfal 60 dan 61 bahwa orang yang ingin damai mesti dia kuat. Nah, maka kalau ke orang-orang barat bilang, kalau ingin berdamai maka siaplah berperang. Tapi kesiapan berperang bukan untuk berperang, hanya untuk weden-weden biar musuhnya mau damai ngoten. Nah, gitu. Nah, kemudian disebutkan pula apa namanya? Ya Allah. Saya nukilkan panduan kita sebenarnya. Undang-Undang 45 pasal Mukadimah pasal 4. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan jadi mau ikut apa namanya melaksanakan ketertiban dunia dan menjaga perdamaian abadi. Maka untuk bisa damai maka mesti apa namanya kuat. Nah kalau di kita yang baru-baru ini maunya kuat ekonomi, kemudian lama-lama kuat militer. Sebenarnya sebelum itu harus ada sugihnya kaya apa kalau nanti imannya mboten leres kan enggak lurus kan. Nah, sebenarnya sebelum itu kuat iman dulu. Kuat iman, kuat takwa, kuat akhlak. Dan itu sudah ditulis oleh founding fathers. Sudah itu dibakukan itu. Ada di Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 3 bahwa negara itu akan menyediakan sistem pendidikan guna meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia demi mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ngoten sudah. Nah, maka sebab kalau sudah iman, takwa dan akhlak itu berkah. Jadi tidak terlalu kuat bisa kuat banget. Seperti misalnya kalau dibandingkan kekuatan amunisi dan lain-lain ya otomatis Israel lebih kuat daripada apa namanya Hamas. Hamas harus melawan dan lain-lain. Apa Israel didukung oleh Barat dan lain-lain. Tetapi kan karena plus iman itu tadi akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi apa misalnya rezeki yang tidak duga-duga meskipun orang Israel dan lain-lain itu kuat banget tapi takut misalnya. Nah, orang bilang kan yang penting kan tergantung kepada the man behind the gun. Gunnya kuat banget kalau imannya ngelogro kan lemes kan ngoten. Nah, kemudian ngaten. Nah, ternyata niki mbok menawi sesuai dengan rambu-rambu yang disampaikan oleh Rasulullah. Suatu masa nanti kaum muslimin akan terbentuk tentara-tentara suatu masa. Tapi yang disebutkannya ada yang di Sam, ada yang di Yaman, ada yang di Irak nanti disebutkan. So kulo bacakan ayat hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sirul amru ila an takunu junudan mujannadah. Nanti kaum muslimin akan menjadi apa namanya rombongan-rombongan pasukan. Jundun bisam, ada pasukan di Sam. Sam niku
Palestina, Lebanon, Yordania. Nah, sekarang udah ada pasukan niku, buktinya kemarin perang. Wa jundun bil Yaman, ada juga pasukan tentara di Yaman. Nah, kemarin yang termasuk ikut membela Palestina sekarang ini adalah yang atas nama negara Yaman, ngoten niku. Yang lain-lain mboten patek ketok. Wa jundun bil Iraq, ada juga pasukan di Irak. Belum lama dulu akan terjadi bentrokan, itulah yang kita ceritakan pada masalah yang lalu. Ya Allah, kaum muslimin niku apesnya kalau tidak bersaudara. Apesnya kalau mudah dipecah belah. Nah, itu. Nah, kalau udah mudah dipecah belah nanti innamal mu'minuna ikhwatun, orang yang beriman itu bersaudara, itu hilang, karakter itu hilang. Maka dahsyatnya pemecah belah, misalnya orang muslim Libya membunuh presidennya yang muslim juga, Gaddafi. Orang muslim Irak membunuh presidennya orang muslim Saddam Hussein. Orang muslim Indonesia oya-oyan sama presidennya Pak Presiden Soeharto yang muslim juga, Haji HM Soeharto. Nah, buktinya masjid banyak banget. Nah, niku karena pecah belah di antaranya. Nah, kemudian seorang sahabat bertanya, "Khairli ya Rasulullah, kalau ada in adraktu dzalik, kalau saya menemui memang suatu masa kaum muslim ini berkubu dalam menghadapi orang-orang luar niku pun boten ngerti, berkubu, ada 3 kubu. Kubunya posnya yang satu di Syam, yang satu di Yaman, satu di Irak. Terus kalau saya menjumpai yang begitu itu, apakah ini yang sekarang terjadi ini tanda-tanda boten ngerti ini. Pokoknya hadisnya ngeten, terus ada fenomena ngoten. Kalau ada begitu, tunjukkan saya ikut mana ini. Alaika bisyam fa innahu khairatullahi min ardi, supaya ikut yang di Syam. Karena di Syam itu tanah air pilihan Allah. Bukan yang pilihan Allah, tanahnya bukan Indonesia, Syam. Nah, kalau ada tempat mulia itu adalah Makkah, Madinah dan Syam. Syam lebih khususnya adalah misalnya Palestina, itu Ardul Anbiya. Bumi para nabi niku Palestina. Ngoten. Lah, bedanya adalah kalau ulama nanti mengurai, kalau di Makkah itu yang istimewanya ada tanah suci. Jadi bukan orangnya. Makkah Madinah itu yang istimewanya tanah sucinya. Tapi kalau Syam, tanahnya sama orangnya. Tanahnya sama penduduknya. Nah, maka kalau saya menjumpai peristiwa yang begitu tuh gimana? Alaika bisam, ikut bergabunglah yang di Syam. Itu orang yang di sekitar sana, kalau di sini tetap di rumah saja ibadah baik-baik lah. Tapi kalau yang di sekitar Timur Tengah, kalau mau ikut yang di Syam. Itu tanah pilihan Allah. Ya jatabi ilaya khairatu min ibadi. Orang-orang yang hamba Allah terbaik, Allah akan pilih kumpulkan di situ nantinya. Nantinya sekarang buat ngerti kula. Pokoknya suatu paling tidak nantinya sebelum kiamat, paling tidak. Orang-orang terbaik di dunia Allah akan kumpulkan di situ. Nah, padahal tiga posnya kaum muslimin campnya Syam, Yaman, terus napa tunggal bau? Yaman, Irak. Nah, kemudian fa'amma in abaitum, kalau tidak mau ke Syam, mbok menawi jauh misalnya, orangnya pundi kan jauh. Nah, fa'alaikum bi yamanikum, ikut yang di Yaman. Nah, Masya Allah, ya Allah. Kemarin di Yaman juga ada perang belum lama, perang antara Sunnah sama Syiah, tapi tidak terlalu perang. Koyo geger ngoten, tidak terlalu perang. Nah, istimewanya orang Yaman diperangi gitu, yang Ahlussunnah minggir ngoten. Daripada mungkin nek Syiah Sunnah perang-perangan pripun nek kali dua-duanya bersahadat. Seru niku. Nah, maka ulama-ulama yang Ahlussunnah yang dari Yaman sebagainya pergilah ke Indonesia mengajar. Soalnya ilmunya kada, ya Allah, ulama ini kudu dihitung-hitung mbok menawi lho. Ulama ini kudu dihitung mbok menawi, ilmunya lebih mahal daripada badannya. Ilmunya lebih mahal daripada jiwanya. Kenapa? Ilmunya tadi penunjuk jalan banyak orang ke surga. Nek nyawanya kan tunggal tok, badannya juga tunggal tok. Nah, maka
sebagian ulama-ulama Yaman berhijrahlah, sebagiannya ke Turki, sebagian ke Brunei, mau menaik, sebagian ke Malaysia, dan sebagian di Indonesia. Nah, ternyata ngeten. Ya Allah, ya Allah. Di Syam itu untuk orang-orang tertentu, barangkali itu memandangnya jihad. Tapi orang-orang tertentu ketika menyaksikan kok yang paten-patennya orang orang soleh sebagian di kubu sana, orang soleh sebagian karena kondisi orang soleh sebagian di kubu sini. Karena kondisi orang soleh sebagian di kubu lawan. Terus perang-perangannya. Bawa menawi itu memandangnya kalau gitu tidak terlalu murni jihad, lebih dekat dengan ini zaman fitnah. Kok zaman fitnah? Sama-sama orang soleh perang-perangan. Nah, maka kalau nggak salah di Sahih Muslim, di Bukhari, itu ada bab al-firaru minal fitani imanun atau minal iman. Lari dari kekacauan itu bagian daripada menjaga iman. Daripada perang-perangan yang boten genah untuk orang tertentu. Orang tertentu mbok menawi genah. Orang tertentu lagi boten genah. Nah, daripada terlibat yang boten genah, itu berarti memandangnya itu fitnah. Maka ulamanya berhijrah. Nah, ada judulnya ternyata menghindari fitnah itu termasuk bagian daripada iman. Daripada temen oke tuh sone berarti itu fitnah. Ini memiliki boten untuk kurang di sana. Menghindari fitnah itu bisa kekacauan, kemudian bisa kemusyrikan dan lain-lain. Nah, kemudian jadi pilihannya antara sekarang takdir Allah yang Yaman itu sekarang pemerintahnya adalah Syiah Zaidiyah, itu agak dekat dengan Ahlussunnah. Kemudian yang di Irak juga Syiah juga dan selanjutnya. Wallahualam bishawab. Jadi alhasil Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu suatu nanti akan ada perang besar, kaum muslimin ada 3 kubu. Ini. Kalau terjadi itu maka pilihnya Syam. Kalau tidak pilih Syam maka pilihlah Yaman. Nah, kemudian hadis yang lain disebutkan pusatnya umat orang-orang yang beriman itu adalah di Syam. Okru dari mukminin asyamu. Pusatnya umat Islam itu adalah Syam. Berarti kalau nimba ilmu ya di situ, nimba iman ya di situ dan selanjutnya otomatis yang bagus-bagus lah. Kenapa yang bagus-bagus? Sebab pada zaman Nabi juga ada yang tidak bagus pada zaman Nabi, yaitu komunitas orang munafikin, orang yang pura-pura Islam. Nah, jadi sangat mungkin di komunitas kaum muslimin orang-orang soleh bisa juga ada yang begitu-begitu dan lain-lain. Nah, kemudian ada seorang ulama namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan begini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyaza ahla Syam bil qiyam bi amrillah daiman. Rasulullah menerangkan bahwa keistimewaan penduduk Syam itu, alhamdulillah kita di situ di mana? Di Tangmangu pun ulama-ulama Yaman ada, ulama-ulama Syam ada. Jadi orang-orang anak-anak kita, murid-murid kita pada berbondong-bondong sekolah di situ sebagiannya. Padahal kalau harus sekolah ke Saudi Arabia, ke Syam, ke Yaman niku mahal. Nah, Allah takdirkan ya niku goro-goro perang, ulama yang datang ke negeri-negeri aman. Nah, ketinggal orang-orang yang di negeri aman menimba ilmunya. Nabi SAW melebihkan penduduk Syam dengan aktivitas selamanya berada di atas perintah Allah sampai akhir zaman. Dan nanti kadang-kadang ada istilah kata Taifah Mansurah, kelompok yang selamanya akan ditolong oleh Allah. Jadi kan sekelompok kaum muslimin selamanya ada sekelompok kaum muslimin yang selamanya akan ditolong oleh Allah. Selamanya atau kelompoknya itu ada selamanya. Nah, maka kata Ibnu Taimiyah wa bi anna ta'ifal mansurah fihim ila akhir dahri, bahwa yang disebut kelompok yang akan ditolong Allah itu berada di tengah-tengah Syam sampai akhir zaman. Berarti itu ilmunya benar. Soalnya ngeten. Ya Allah ya Rabbi, kita ini mau belajar anak-anak kita, murid-murid kita, mahasiswa kita, kadang-kadang mau belajar Islam yang benar, nanti kalau ketemunya Islam tapi sekuler, pripun.
Islam tapi liberal, pripun. Islam tapi feminis, pripun dan lain-lain. Maka perlu Islam-Islam yang apa namanya? Yang sebenar-benarnya baru nanti ketika melaksanakan semampu-mampunya. Tidak paksa. Bagaimana pemahaman Islam kita ini Ahlus Sunnah sebenar-benarnya, tapi pelaksanaannya semampu-mampunya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali semampu-mampu kita. Nah, lagi monggo yang penting kita ini napa? Monggo sambil munjuk ampun lalos, ampun supaya bismillah. Terus pula disebutkan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fustatal muslimin yaumal malhamati bil ghutah ila janibi madinatin yuqallaha Dimasko min khairi madaini Syam. Nanti ya Allah, kalau dalam Islam ada istilah al-malhamah al-kubro, perang besar sebelum akhir zaman. Kalau orang barat pakai istilah perang Armageddon. Nah, ya Allah ya Rabbi. Nah, tiga-tiganya punya paham ngoten. Kaum muslimin ada paham nanti ada perang besar. Kemudian ya Allah, orang Nasrani juga ada paham nanti ada perang besar. Kemudian orang Yahudi juga berpaham nanti ada perang besar. Nah, nanti perang besar itu yang ada apa namanya? Kalau di kita di kaum muslimin akan turun Imam Mahdi. Nah, kemudian turun Al-Masih kan kata. Akan muncul Imam Mahdi terus turun Al-Masih. Lah ternyata jenengan diskusi sama saat ini, ya Allah saat ini alat HP ini macam-macam, terutama pakai Meta AI. Niku apa namanya diskusi nopo agak terjawab, ya sok-sok ngawur sok-sok bener. Lah ya Allah, benten ternyata Al-Masihnya benten. Al-Masihnya kita ini nanti Isa Masih akan datang. Nah, yang tidak meninggal itu. Tapi kalau versi Nasrani, Al-Masih yang sudah meninggal itu nanti dihidupkan lagi ngoten. Al-Masihnya apa namanya? Yahudi, nanti ada Al-Masih lain. Padahal nanti ada Al-Masih itu ada dua, Al-Masih betulan Isa Al-Masih, Al-Masih yang enggak betulan Masih Dajjal kan. Pripun nek kleru mengikut Dajjal kan gawan niku masyaallah. Nah, terakhir saya bacakan hadis an Muawiyah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadhurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahiruna 'alan nas. Selalu ada sekelompok kaum muslimin yang berdiri di atas kebenaran. Sekelompok komunitas kaum muslimin yang berdiri di atas kebenaran. Berarti nanti yang ada separuh benar, 80% benar. Kulit kita ini juga agak-agak benar. Misalnya kita ini lumayan 50% benar, 70% besar, 70% besar pun lumayan. Nah, kalau ada komunitas, nanti ada satu komunitas apa namanya yang selalu berdiri di atas perintah Allah berarti benar. Siapapun yang tidak mau menolongnya tidak akan membahayakannya. Sumpama mudah-mudahan nggih. Hamas itu atau yang berjuang di Palestina termasuk ini misalnya, maka siapapun yang tidak mau menolong tidak ada bahaya karena ditolong oleh Allah. Terus siapa yang memusuhinya juga tidak akan berbahaya hatta ya'ti amrullah wa hum dhahiruna 'alan nas, sampai datang perintah Allah nanti mereka tetap akan dominan. Jadi komunitas yang menjadi pemandu jalan kebenaran umat Islam saat dunia itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Tapi dalam hadis yang lain tadi pendapat ulama dalam hal ini ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengisyaratkan itu adanya adalah di Syam. Syam niku 3 Suriah, nopo Palestina, nopo Libanon. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kurang mohon maaf. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.